kami dari kelompok 5. Ayo kita belajar golongan obat antitusif. Apa aja sih golongan obat antitusif itu? Dan nanti akan kami jelaskan. Nah, yang di sini yang kami beranggotakan Syakira Zulian, Putri Fatihah, dan juga Marfarianti. Nah, untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Putri. Baik, Baik, terima terima kasih kasih kepada kepada Syakira. Syakira. Nah, Sebelumnya sebelumnya ini saya ini akan saya akan menjelaskan menjelaskan apa apa itu itu antitusif. antitusif. Nah, Antitusif itu antitusif itu adalah adalah obat yang menekan refleks refleks batuk batuk berbagai berbagai gangguan saluran nafas. nafas. Contohnya tuh Contohnya kayak itu kayak selesma, asma, sinusitis, faringitis, paling tipis, pneumonia. emang. Nah, Nah, nanti juga dia nanti juga nanti disertai disertai dengan dengan batuk batuk yang yang aman dan aman tidak dan tidak produktif. produktif. Batuk yang Batuk yang berkepanjangan berkepanjangan itu itu bisa bisa menyebabkan menyebabkan tegangan tegangan otot otot. serta iritasi lebih lanjut pada saluran pernafasan. Nah, Nah, selanjutnya selanjutnya itu itu obat-obat ini menekan rangsangan menetapkan batu di pusat batu yang yang terletak di terletak di sumsum sumsum lanjutan dan lanjutan mungkin dan mungkin bekerja bekerja terhadap terhadap pusat pusat saraf lebih saraf lebih tinggi di tinggi di otak otak dengan dengan menenangkan menenangkan itu itu seperti sedatif beda ya. Dan zat-zat zat-zat ini ini dibedakan dibedakan antara antara dua. Yang itu pertama itu ada zat ada zat-zat adiktif adiktif dan dan zat-zat zat-zat adiktif. Nah, aktif. Nah, adiktif itu adiktif itu termasuk termasuk zat-zat candu dan candu. kafein. Nah, zat ini Nah, tuh zat ini tuh termasuk termasuk kelompok kelompok obat obat opioid opioid, itu yang yaitu yang memiliki memiliki sebagian sebagian sifat sifat farmakologi farmakologi dari dari opium opium atau atau morfin. morfin. Nah, Dia ini dia ini berhubungan berhubungan yang mempunyai kayak efek ketagihan atau dengan adiksi. adiksi. Maka Maka penggunaannya penggunaannya harus harus lebih hati-hati hati-hati dan dan untuk jangka waktu yang singkat. Nah, selanjutnya itu ada zat-zat non-adiktif. Nah, zat-zat ini termasuk contohnya itu noscapin, dextromethorphan, dan pentoxiferin. Nah, antihistamin juga termasuk misalnya tuh kayak promethazine dan diphenhydramine. Oke, selanjutnya tuh ada indikasinya. Nah, dari antitusif yang digunakan oleh banyak orang ya, itu yang termasuk kodein, hanya generik atau hidrokodon atau hikodon, dan dextromethorphan. Nah, itu contohnya kayak benilin dan jenis yang lainnya. Nah, indikasinya tuh bekerja secara langsung pada pusat batuk di medula otak untuk menekan refleks batuk karena dia tuh bekerja di pusat. Obat ini bukan obat pilihan bagi orang ya untuk mengalami cedera bagian kepala atau yang mengalami kerusakan sistem syaraf pusat. Nah, obat ini diindikasi untuk pengobatan batuk yang tidak produktif. Nah, lanjut itu ada kontraindikasi. Nah, kontraindikasinya pada pasien yang memerlukan refleks batuk untuk mempertahankan jalan nafas, misalnya kayak pasien pasca operasi dan pasien yang baru menjalani pembedahan abdomen dan toraks. Nah, pasien yang mengalami asma dan emfisema itu disarankan untuk lebih berhati-hati dalam penggunaan obat ini karena penekanan refleks batuk pada pasien itu dapat mengakibatkan akumulasi sekret dan hilangnya cadangan pada pernafasannya. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, jadi antitusif itu mempunyai efek samping. Nah, ada tiga. Yang pertama itu mengeringkan membran mukosa yang dapat meningkatkan kekentalan sekret pada saluran nafas. Jadi, efek ini itu akan mengakibatkan seperti mual, konstipasi, dan keluhan mulut yang kering. Lalu juga ada yang kedua itu antitusif, di mana dia itu mempengaruhi bagian pusat otak dengan memberikan efek yang merugikan pada sistem saraf pusat, yaitu seperti mengantuk dan juga sedasi. Lalu yang ketiga itu antitusif yang bekerja secara lokal dikaitkan dengan ketidaknyamanan seperti sakit kepala, hidung tersumbat, dan juga terkadang pusing. Nah, jadi obat yang bekerja sebagai antitusif itu yang pertama ada dua. Pertama ada dextromethorphan. Nah, dextromethorphan ini adalah obat yang digunakan untuk meredakan batuk, di mana jenis batuknya itu adalah batuk kering yang disertai pilek dan juga flu. Nah, indikasinya itu apa sih diberikan obat dextromethorphan, di mana untuk batuk kering seperti batu rejan, tidak produktif yang dapat mengganggu istirahat dan juga tidur. Nah, dosisnya itu
dosis yang efektif itu 30 miligram setiap 4 sampai 8 jam. Nah, untuk dewasa dosisnya itu 10 sampai 20 miligram setiap 4 jam. Lalu untuk anak-anak usia 6 sampai 11 tahun itu dosisnya itu 5 sampai 10 miligram. Lalu untuk anak-anak usia 2 sampai 6 tahun dosisnya 2,5 sampai 5 miligram setiap 4 jam. Lalu mekanisme kerjanya itu di mana dextromethorphan itu akan menekan batuk, di mana dia akan menekan pusat batuk di medula oblongata, di tenggorokan, trakea atau paru-paru, sehingga secara efektif itu akan meningkatkan ambang batas. Nah, apa sih efek samping dari dextromethorphan ini? Nah, efek samping yang paling umum itu ada dua, mual dan juga ngantuk. Sedangkan efek samping yang nggak diinginkan itu, jika dosisnya itu tinggi, nah itu tuh akan menyebabkan halusinasi dan disosiasi, sehingga obat itu harus dilaporkan. Lalu, apa sih edukasi kesehatan dan promosi kesehatannya? Di mana untuk pasien yang ingin meminum obat dextromethorphan ini harus berhati-hati untuk menghindari iritan yang dapat memicu batuk seperti merokok. Selain itu, kita juga harus beritahukan kepada pasien yang meminum obat antitusif ini yang dapat menyebabkan ngantuk, sehingga itu kita tuh harus mengurangi kayak kita tuh ingin berkendara, nah itu tidak diperbolehkan. Lalu menghindarinya itu kita hindari konsumsi dengan depresan sistem secara pusat lainnya atau alkohol. Kan tadi sudah ada penjelasan tentang dextromethorphan nih. Nah, ini merupakan contoh golongan obat dextromethorphan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, obat ini pasti tidak asing di kalangan masyarakat. Yang itu ada anaconidin, Medar DMP, Bodrex flu dan batuk, dextrofen, dan Humagrif BP. Pasti juga teman-teman sekalian pernah kan mengkonsumsi obat-obat ini. Nah, anakodidin ini dia salah satu komponen yang meredakan batuk kering. Sedangkan metil DMP dia tuh kombinasi yang mengandung dextromethorphan dan juga antihistamin yang biasanya itu meredakan batuk dan gejala alergi. Lalu ada flu dan batuk. Produk ini mengandung dextromethorphan yang berfungsi sebagai antitusif untuk mengurangi keinginan batuk. Nah, biasanya itu agar seseorang itu dapat tidur nyenyak. Lalu ada dextrofen. Nah, dextrofen ini juga mengandung dextromethorphan yang digunakan untuk meredakan batuk keringnya. Lalu ada Hufagrip BP. Nah, teman-teman juga tidak asing dengan Hufagrip kan? Pasti juga pernah, mungkin ada teman-teman yang pernah mengonsumsi Hufagrip ini. Nah, fungsi obat Hufagrip ini mengandung dextromethorphannya digunakan untuk mengatasi batuk serta gejala flu lainnya ya yang dikenal efektif dalam meredakan batuk kering dan membantu pasien merasa lebih nyaman. Yang itu selanjutnya em, ada obat yang bekerja sebagai antitusif. Nah, kodein atau guaifenesin. Apa sih kodein atau guaifenesin ini? Nah, teman-teman semuanya pasti tidak asing dengan nama kodein. Kodein itu apa? Nah, kodein itu merupakan obat yang termasuk dalam kelompok opoid atau yang digunakan sebagai obat antitusif pereda batuk. Nah, kodein atau guaifenesin itu merupakan kombinasi antara kodein dan guaifenesin. Nah, guaifenesin ini merupakan obat ekspektoran yang mana fungsinya itu adalah untuk membantu mengeluarkan lendir dan di saluran pernafasan yang artinya dia mengencerkan. Nah, yang merupakan kombinasi obat kan yang ekspektoran guaifenesin. Nah, indikasinya itu apa aja obat yang sebagai kodein guaifenesin ini? Nah, kodein adalah penekan batuk yang bekerja di bagian tengah tubuh dan bekerja dengan mengurangi refleks batuk di batang otak. Nah, obat ini efektif untuk mengurangi batuk kering dan juga batuk berdahak. Guaifenesin adalah ekspektoran yang bekerja dengan mengencerkan lendir di saluran pernafasan seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, dosis obatnya ini 15 mg hingga 60 mg
per hari. Untuk orang dewasa biasanya satu atau 2 tablet 30 miligram diminum setiap 4 jam. Sehingga maksimal 8 tablet 200 atau 240 miligram dalam 24 jam. Nah, untuk anak-anak usia itu 12 hingga 17 tahun, satu atau 2 tablet 30 miligram atau satu atau 2 sendok cair dalam 5 mililiter diminum setiap 6 jam. Nah, selanjutnya itu efek sampingnya apa aja? Nah, pada kodein atau guaifenesin ini, nah efek samping itu meliputi sedasi dan rasa kantuk. Nah, jika ada orang yang mengonsumsi obat ini, seperti yang sudah juga dijelasin oleh Marfa tadi, dia itu tidak boleh mengemudi karena dia efek samping itu bisa mengakibatkan rasa kantuk. Nah, bisa juga mengakibatkan membahayakan untuk dirinya dan juga untuk membahayakan untuk orang lain. Nah, edukasi kesehatannya itu kita sebagai perawat akan mengedukasi kepada pasiennya harus berhati-hati untuk menghindari iritan yang dapat memicu batuk seperti merokok, harus menghindari mengonsumsinya. SP atau sistem saraf pusat atau alkohol. Kalian tidak boleh mengemudi dan juga mengoperasikan mesin berat dan mengonsumsi obat karena berpotensi menimbulkan sedasi. Nah, berikut di samping itu adalah contoh obatnya, Kodipron. Merupakan salah satu contoh kodein guaifenesin atau kombinasi antara antitusis dan juga tadi ekspektoran. Nah, baik itu penjelasan mengenai ini membantu teman-teman untuk lebih belajar tentang golongan obat intensif. Begitu, uh, kami pamit dulu. Bye-bye.